Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah, selamat berjumpa kembali dengan kami channel Mimbar Sejarah Islam yang akan membawa imajinasi Anda seakan Anda hidup pada masa sejarah yang kami ceritakan. Sebuah kutipan dari Harry S. Truman yang mengatakan, tidak ada yang baru di dunia ini kecuali sejarah yang tidak kamu ketahui. Untuk karena itu, mari kita bangun masa depan dengan menauladani sejarah di masa lampau. Baik, tanpa basa-basi mari kita mulai pembahasannya. Dan pembahasan kali ini akan dimulai dari Perang Gajah, yaitu pasukan Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah pada abad ke-6 Masehi di Mekah. Sejarah ini bermula pada abad ke-6 Masehi setelah runtuhnya dinasti Himyar. Kaum Habasyah, Abisinia, menguasai Yaman. Yang saat itu kepemimpinan gubernur dipegang oleh Abrahah al-Ashram. Mereka berencana hendak menghancurkan Ka'bah. Penyerangan Ka'bah pasukan gajah bermula ketika Abrahah dan para pemimpin Abisinia merasa iri dan dengki terhadap penduduk Makkah dengan Ka'bahnya. Sebab, Ka'bah senantiasa dikunjungi banyak orang dari segala penjuru Arab, baik untuk beribadah maupun hanya sekedar berziarah. Abrahah dan para pemimpin Abisinia menginginkan agar tempat ziarah itu berada di Yaman, bukan di Makkah. Akhirnya mereka membangun gereja megah di sana yang diberi nama Al-Kalis. Dia berkeinginan umat manusia berpaling dari Arab. Dia membangun sebuah gereja yang diberi nama Al-Kulais, dari bahasa Yunani Eklesia, yang berarti gereja. Dia menghiasinya dengan batu marmer dan kayu yang disepuh emas. Gereja itu tinggi menjulang, orang yang berada di bagian atasnya bisa melihat kota Aden, Yaman. Tiang gereja dibuat dari marmer dan batu berukir yang indah. Di samping itu, terdapat pula salib dari emas dan perak serta mimbar dari gading gajah dan kayu eboni. Semua itu dilakukan dengan harapan dapat menjadi tempat ibadah terbesar. Akan tetapi, walaupun gereja Al-Kulasi sangat megah, tetap saja Ka'bah masih dikunjungi banyak orang untuk beribadah yang tentu hal ini membuat Abrahah marah. Dan pada puncaknya Abrahah merencanakan penyerangan Ka'bah dengan pasukan gajahnya. Pasukan Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah terdengar oleh penduduk Makkah. Abdul Muthalib mendapat kabar bahwa kota tempat berdirinya Ka'bah tersebut hendak diserang oleh Abrahah dan pasukan bergajahnya. Pasukan gajah dikenal sangat kuat dalam melakukan aksi militernya. Kemudian Abdul Muthalib segera memimpin barisan suku Kinanah dan Quraisy untuk mempertahankan Mekah. Karena saat itu suku Kinanah memiliki hubungan nasab dengan Quraisy dan Abdul Muthalib sehingga mereka bisa bekerja sama. Di sisi lain sumber lain mengatakan, salah satu anggota suku Kinanah yang bernama Naufal bin Khuwailid memimpin serangan balik terhadap wilayah Abrahah dan sukses meruntuhkan gereja Al-Kalis yang dibangun Abrahah untuk menyaingi Ka'bah. Ketika pasukan Abrahah tiba di Mekah dan hendak menyerang Ka'bah, usaha mereka belum membuahkan hasil yang membuat api kedengkian pasukan gajah kian membara yang tak terbendung lagi. Dengan dipimpin langsung oleh Abrahah, pasukan besar dari Yaman dengan sebagian besar mengendari gajah, berbaris untuk menyerbu kota Makkah dan menghancurkan Ka'bah. Ketika Abrahah dan pasukannya tiba di daerah Mugomas, dekat kota Makkah, mereka singgah sejenak untuk beristirahat. Kemudian Abrahah mengirimkan seorang utusan kepada Abdul Muthalib, pemimpin kota suci yang amat dicintai penduduknya, untuk memberitahukan bahwa mereka akan menghancurkan Ka'bah. Mengetahui hal itu, Abdul Muthalib dan rakyatnya tidak bisa berbuat banyak karena pasukan Abrahah sangat kuat. Dalam keadaan sedih yang bercampur takut, banyak di antara mereka yang berputus asa. Namun, aksi Abrahah tersebut mengundang kemarahan suku yang tersebar di Hijaz dan Najd. Seseorang dari suku Kinanah, yang punya hubungan nasab dengan Quraisy, meruntuhkan gereja tersebut sehingga pertempuran besar pun terjadi. Akan tetapi pasukan Abrahah dengan bala tentaranya yang menunggangi gajah sangatlah kuat, sehingga pasukan Quraisy diambang kekalahan. Pasukan Abrahah berhasil menerobos benteng pertahanan mereka dan berhasil mendekati Mekah. Akan tetapi, di saat pasukan gajah siap untuk menghancurkan Ka'bah, mereka diserang oleh burung ababil yang membawa batu-batu untuk melemparkan pasukan Abrahah dan gajah-gajahnya. Ada beberapa pendapat tentang siapa atau apa sebenarnya burung ababil itu.
Namun banyak sumber sejarah mengidentifikasinya sebagai sekumpulan burung ababil, serangkaian serangan burung yang disebut dengan ababil yang bisa berarti peleton atau pasukan. Namun ada juga pandangan bahwa serangan burung adalah metafora atau tanda dari kekuasaan Allah yang menolong orang-orang Arab dalam pertempuran tersebut. Sehingga meskipun pasukan Abrahah dan gajah-gajahnya lebih kuat, mereka gagal menghancurkan Ka'bah di Mekah. Dalam sejarah Islam, peristiwa tersebut dianggap sebagai kemenangan militer yang dicapai oleh orang-orang Arab dengan bantuan Allah. Menurut para ulama, peristiwa ini merupakan tanda bahwa harta, kekuasaan, dan tentara tidaklah berarti tanpa perlindungan dari Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah surah Al-Fil yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dalam kurung berasal dari tanah yang terbakar, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Dari sini terlihat bahwa dalam memandang kota, Mekah memiliki kedudukannya yang istimewa. Di samping Mekah ada banyak kota lain di Hijaz dan yang juga penting, yaitu Taif, Yatsrib, Yerusalem dan yang lainnya yang akan kita bahas satu persatu. Untuk itu terus ikuti channel ini dengan klik tombol subscribe sehingga Anda tidak ketinggalan pembahasan selanjutnya. Semoga bermanfaat, sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Salam mimbar sejarah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.